Yang lain ada pertanyaan? Tanyalah yang lain. Orang ini diam-diam baik aja ini, belum makan. Apalagi si Rifan ini, Rifan Utagaul nih. Gak apa ini. Memang sering kayak gitu ya Pak, asal kuliah daring kayak gini Pak. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Nah, topik pembahasan kita definisi terkait dengan distribusi frekuensi, kemudian istilah-istilah yang pada umumnya digunakan di dalam distribusi frekuensi ini. Ketiga, jenis-jenis distribusi frekuensi. Keempat, rumus-rumus yang digunakan. Nanti yang kelima, saya akan buat satu contoh bagaimana mengolah data bentuk distribusi frekuensi. Oke, baik, langsung saja. Di sini definisi distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas, interval tertentu, atau menurut kategori tertentu dalam sebuah data. Nah, jadi distribusi frekuensi ini adalah susunan data yang dimana itu dia sudah disusun di dalam bentuk kelas yang memiliki nilai interval. Oke. Berikut istilah-istilah yang digunakan pada distribusi frekuensi. Ada yang disebut dengan nama kelas. Kelas ini adalah kelompok nilai data atau sekumpulan variabel dari sebuah data yang bentuknya itu acak. Itu disebut kelas. Kemudian ada istilah kelas limit atau batas kelas. Nah, ini adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi nilai batas antar kategori kelas itu disebut kelas limit. Interval kelas yaitu selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian ada istilah panjang interval. Disebut dengan istilah luas kelas adalah jarak antar tepi atas kelas dengan tepi bawah. Jadi misalkan nilai kelas atasnya 5, nilai kelas tepi bawahnya 1, maka panjang intervalnya itu ya 5. Kemudian ada frekuensi kelas. Nah, ini adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Jadi misalkan tadi sebuah interval nilai dari nilai max 5, nilai minnya 1, maka nilai frekuensi kelasnya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu disebut frekuensi kelas. Selanjutnya, di sini jenis-jenis distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi itu ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan distribusi frekuensi biasa, ada frekuensi relatif, dan ada frekuensi kumulatif. Nah, jadi ada 3 jenis. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan saya jelaskan adalah jenis frekuensi biasa. Distribusi frekuensi itu kan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Dan di mana di sini ada 2 jenis. Ada 2 jenis bentuk. Selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Ini adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai dari hasil bagi antar frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Frekuensi kumulatif. Frekuensi ini berisikan tentang kumulatif dari sebuah data yang sudah dijumlah. Oke, nah berikut beberapa langkah yang harus kita pada saat kita mau ingin menyusun sebuah data tersebut dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, sebelum menerapkan rumusnya, kita harus memahami dulu pengertian daripada data itu sendiri. Nah, jenis data sini ada 2, ada data tunggal, ada yang namanya data kelompok. Nah, kalau data tunggal ini adalah data yang dimana belum disusun dalam satu kelompok. Dia masih sifatnya acak. Artinya datanya tunggal lah ya. Misalkan data nama. Nah, data nama itu sifatnya tunggal. Data usia itu tunggal. Tetapi kalau sudah misalnya digabungkan,
Data biodata diri. Nah, maka biodata diri itu atribut datanya terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Nah, itu jenis data kelompok. Nah, ini definisinya. Selanjutnya ada beberapa rumus yang akan diterapkan di dalam distribusi frekuensi ini. Ada namanya rumus menentukan range atau jangkauan. Rumusnya itu ini. J sama dengan X max dikurang X min. Jadi, J-nya adalah variabel untuk mencari nilai jangkauan atau dari sebuah data. Nah, kalau X max-nya ini adalah nilai data batas atas atau nilai data tertinggi lah. Kalau X min adalah kebalikannya. Itu nilai data yang nilainya itu terkecil. Oke, selanjutnya ada rumus menentukan banyak kelas. Nah, di sini kita menggunakan metode Stargirls, di mana dia menyatakan sebuah model untuk menentukan banyak sebuah kelas itu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Jadi ini standar ya. K ini adalah variabel untuk banyak kelasnya. N ini banyaknya data. Oke, langsung saja ya. Kemudian ada rumus menentukan panjang interval kelas. Nah, rumusnya itu I sama dengan J dibagi K. J ini tadi kan ini variabel untuk mencari nilai range. Kalau K ini tadi untuk mencari nilai banyaknya kelas. Maka kalau nilai ini sudah diketahui, maka kita dapat mengetahui sebuah nilai interval dari kelas atau data yang akan dikelompokkan nanti dalam bentuk kelas. Ya, langsung saja kita terapkan rumusnya dalam bentuk contoh. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit nih. Di dalam pengolahan data distribusi frekuensi, nanti ada komponen yang akan sering juga digunakan. Ada yang namanya dikenal dengan istilah turus atau tali. Nah, kolom turus dan tali ini adalah proses perhitungan data di mana proses penulisnya itu dibentuk dalam bentuk garis seperti ini. Contohnya. Nah, untuk definisinya Anda bisa baca di sini. Turus atau tali adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka tersebut, terutama angka yang berjumlah cukup banyak. Nah, ini adalah metode penulisan atau perhitungan yang biasanya mungkin kita sering lihat ya. Contoh misalnya dalam hal penghitungan suara pemilu sebelumnya, biasanya para panitia menggunakan teknik ini untuk mempermudah menghitung jumlah suara. Oke. Langsung ke contoh. Berikut contoh penerapan distribusi frekuensi. Nah, jadi kita misalkan kita punya nilai mahasiswa dari mata kuliah statistik. Nah, ini nilainya. Ada mahasiswa yang memiliki nilai 62, 76, 40, 65, 41, dan seterusnya. Kalau dihitung satu-satu, ini jumlahnya sekitar, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 12 kali 5. Berapa? 60. Berarti jumlah data kita ini di bawah ada sebanyak 60 item. Berarti dari situ kita bisa ketahui bahwasannya di sini ada 60 mahasiswa. Bagaimana cara menerapkan distribusi frekuensinya? Caranya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi, kita cari dulu nilai range sebuah data. Di mana tadi rumusnya adalah J sama dengan X max dikurang min. Kalau kita perhatikan data di atas ini, kalau kita lihat satu persatu, nilai paling tertinggi itu adalah 90.
2. Nilai paling rendah yaitu 23. Maka setelah diketahui nilai range sebuah data, selanjutnya kita mencari banyaknya kelas di dalam distribusi frekuensi. Nah, rumusnya tadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah seluruh data yang kita gunakan. Nah, jumlah data kita tadi itemnya ada sebanyak 60. 25. 60 atau 65? 60 tadi ya? 60 Pak tadi Pak ya? 60 ya. Ini tadi Ya, 12 ya. Tadi kolomnya 12, barisnya tadi ada 5. 12 kali 5 berarti 60. Berarti nilai N-nya 60. Berarti 1 ditambah 3,3. Log 60 ini bisa kamu cari dengan menggunakan aplikasi Excel atau kalkulator. Hasilnya adalah 1,77. Kemudian dikalikan dengan 3,3. Hasilnya 5,9. 9,9. Oke, 1 ditambah 5,9 hasilnya 6,9. Nah, ini dibulatkan. Nah, Iya, Pak. artinya dari 60 item nilai ini, kalau kita susun distribusi frekuensinya, maka dia akan menghasilkan 7 kelas. Berarti ada 7 kelompok. Oke, ada 7 kelompok data yang bisa dibuat di dalam distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya kita mencari nilai interval nilai data kelas. Nah, jadi kelas kita tadi kan sudah diketahui sebanyak 7. Nah, di dalam setiap masing-masing kelas, berapakah nilai interval dari masing-masing kelas? Nah, ini nilai range data dibagi dengan banyaknya kelas. Oke, 69 dibagi 7. Nah, hasilnya adalah 9,8. Dibulatkan menjadi 10. Nah, artinya setiap kelas range nilainya, bukan range, interval nilai datanya itu sebanyak 10. Nah, jadi kalau kita buat tabelnya seperti ini, nilai terkecil dari 60 item data itu tadi kan 23 ya. Iya, Pak. Terkecil. Maksimalnya tadi 92 ya. Iya, 92, Pak. Minnya 23, maksnya 92. 92. Nah, kalau kita buat kelasnya, berarti startnya dari 23. Nah, nilai interval kelas kita kan ada 10. Berarti iya, Pak, yang tergabung dengan 23 itu adalah 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Maka kelasnya adalah 23 sampai dengan 32. Ini kelas pertama. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak, bisa, Pak. Kalau dihitung ini Bisa, Pak, bisa. interval kelasnya ini 23 ini ada sampai 32 ada 10 item, iya, Pak. Ada 10 item. Nah, maka selanjutnya kelas selanjutnya dimulai dari 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sampai 42, Pak. 40. Oke. 41, 42. Nah, maka range kelas untuk kelas yang kedua adalah 33 sampai 42. Nah, lakukan hal yang sama sampai dia mencapai nilai 92 maksimalnya. Oh. Berarti Ngerti ya? Iya, Pak, ya, Pak. Sehingga nanti dia menghasilkan bentuk distribusi frekuensi itu seperti ini. Iya, Pak. Nah, yang baru kita dapat itu masih yang ini. Nah, bagaimana dengan yang turus? Nah, turusnya ini digunakan untuk menghitung ada berapa nilai data yang dari 60 item itu terkandung di dalam kelas yang pertama. Kemudian begitu juga dengan yang kelas kedua, kelas yang ketiga, dan kelas yang keempat. Nah, jadi misalkan dari 60 tadi,
yang range kelasnya 23 sampai 32, di sini ada 5 nilai. Nah, maksudnya ini. Dari 60 item nilai ini, yang tergabung di dalam kelas 23 sampai dengan 32, ada 5 item. Coba kita hitung ya. 32, ini 1, 2, 3, 4. Mana lagi kira-kira ya? Bentar, Pak. Lagi dicari. Ini 27. Oh, 27. Tergabung 5 item yang nilai data dari 60 itu yang range-nya itu berada di 23 sampai 3 sampai 32. Dan nanti dibuatlah tabel distribusi frekuensinya itu seperti ini modelnya. Nah, inilah namanya distribusi frekuensi. Itu cara-caranya ya. Oke. Ya, Pak. Selesai untuk materi kita hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada nih. Itu filenya bisa dikasih Pak di grup atau apa Pak? Biar dipahami lagi lebih dalam lagi Pak. Oh, oke. Nanti saya akan kirim di classroom ya. Di classroom Pak, ya biar dipahami lebih dalam. Karena kan ada juga yang nggak fokus tahu apa kan nggak Pak? Nggak semua fokus. Iya. Iya. Kan memang modulnya saya share nanti. Iya, share ya Pak. Iya Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Si Angelika, si Fauzan, si Rifan, si Taufik. Masa ini ada pertanyaan? Tanyalah yang lain. Orang ini diam-diam baik aja ini, belum makan ini. Apalagi si Rifan ini, Rifan Utagaul nih, ngapain tuh? Ngapain ini? Memang sering kayak gitu ya Pak, asal kuliah daring kayak gini Pak. Dia tiduran di sofa itu. Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan, jadi untuk materi kita hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa kamu lebih paham tentang bagaimana cara membuat data distribusi frekuensi. Iya Pak. Nah, baik, sebelum saya end meetingnya, seperti biasa saya akan save dulu print screen-nya nih. Jadi kalian pasanglah wajah kalian yang agak bagus dikit lah. Kamera depan saya rusak Pak. Oke, sekali lagi ya. Oke, saya end dulu ya ini sharingnya. Oke, biar dapat semuanya. Iya Pak. Iya. Oke, dipasang wajah yang ganteng itu sama yang cantik itu. Kayak mana Pak dapat wajahnya Pak? Kamera depannya rusak Pak. Ngeblur. Taruh cermin di depanmu. Bentar, kita nunggu si Fauzan ini. Pak Yan, si Fauzan ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekian, terima kasih. Bawaan forum jadi Pak forum. Yang lainnya diam-diam aja ya, nggak ada yang menjawab nih. Ntar pun speaker rusak Pak, nggak bisa ngerekam Pak. Salam, Mbak. Oh ya, nanti saya share juga di YouTube. Kuliah online. Di channel YouTube Bapak. Iya. Jangan lupa di-subscribe ya. Iya Pak, ya Pak. Saya udah subscribe duluan Pak, Bapak yang menawari Pak. Iya, menjelaskan. Oke, selamat malam semua. Dari dulu keramaian untuk sementara. Kita belajar daringnya diperpanjang sampai tanggal 4. Iya Pak. Barusan pengumuman itu dikasih grup Pak. Iya Pak. Ya, tadi saya udah share pengumumannya di Instagram STMIK Budi Dharma. Iya Pak. Sama di STMIK Budi Dharma juga tadi udah di-share sama Pak Efori. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus COVID-19. Ya makin parah katanya Pak. Makin banyak yang terjangkit. Ya makanya hindari dulu lah kerumunan. Iya Pak. Supaya nanti aktif kuliah nggak menyebar untuk yang lainnya lagi. Iya Pak, siap Pak, siap. Oke. Lagi isolasi mandiri di rumah nih Pak. Iya betul. Dan hidup sehat, cuci tangan. Iya Pak, selalu cuci tangan, selama keluar pun pakai masker. Iya.
Rajin-rajin sholat dan Iya Pak, berdoa. amin Pak. Iya Pak. Oke, selamat malam. Selamat Selamat malam beristirahat. Pak. Malam, Pak. Mari.